Nggih, niki yang ke-66. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. An-nuru jundul qalbi. Ya, ini tadi pasukan cahaya. Cahaya adalah pasukan hati. Kama anna-dzulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan adalah pasukan nafsu. Fa idza aradallah, jika Allah menghendaki ayyang surah abdah, untuk menolong seorang hamba. Amat dahu bijunudil anwar. Allah memperkuatnya dengan pasukan cahaya. Yang tadi tahu jelek, tahu menjadi lebih yakin sehingga haram, rak, pasti nyilakakan, membuat cilaka. Jadi pasukannya. Wa qata'a anhu madadadz zulami wal aghyar, dan memutus darinya bantuan kegelapan dan hal-hal selain Allah. Memutus hal-hal selain Allah niku pripun? Wis kadang-kadang sering dibujuki wong, pada akhirnya ya sudah. Orang ya orang, kita percaya, yakin hanya kepada Allah, berharap kepada Allah. Biarlah Allah yang kalau memang itu baik untuk saya, apanya, yang mengarahkan hatinya, mengarahkan pikirannya untuk mau bekerja sama dengan saya. Umpamanya begitu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dan ngaji syarah Al-Hikam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya Pasukan Cahaya, menolong hamba bertakarrub ilallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada hikmah yang ke-65 yang kemarin, minggu kemarin, kita jelaskan tentang hikmah 65 yang dimana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, beliau berkata, Al-Anwar matayal qulub wal asrar. Cahaya-cahaya ilahi adalah kendaraan hati dan rahasia batin. Jadi saya ringkaskan, ini mudah-mudahan bisa lebih memahamkan. Cahaya adalah sebuah titik maknawi. Maknawi niku sanes fisik. Titik tul. Nah, ngoten niku kan kelihatan dengan mata indera. Tetapi cahaya yang dimaksud di sini itu adalah sebuah titik maknawi. Yang titik itu kalau banyak maka hati menjadi bersih. Sehingga seperti cermin yang kalau kita buat ngaca niku jernih. Niku titik maknawi. Cahaya adalah sebuah titik maknawi yang muncul di dalam hati seorang hamba dari makna suatu nama atau sifat Allah yang pengaruhnya menyebar ke seluruh keberadaan dirinya. Sehingga ia dapat melihat kebenaran dan kebatilan dengan penglihatan yang tak memungkinkan baginya untuk menyelisihi apa yang seharusnya dilakukan. Jadi seseorang kalau kanugrahan cahaya ilahiyah, maka orang itu tidak hanya terang hatinya, tapi juga perilakunya menjadi baik. Umpamanya seseorang sudah menyatakan mendapatkan cahaya bahwasannya yang namanya sholat khusyuk itu dimulai dari betul-betul bertujuan hidup ini bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan apapun itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dipegang erat-erat.
Yang lain umpamanya, dia mengerti bahwasanya rezeki itu ada barokah dan ada yang tidak barokah, bahkan ada yang membawa celaka. Maka saat dia mengerti bahwa harta di depannya itu penuh dengan tipu-tipu atau haram gitu lah, maka dia betul-betul dipaksa pun dia tidak mau menerima harta itu, bahkan untuk dimakannya. Niku namanya cahaya seperti itu. Jadi mantep tenan Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud kendaraan sebagaimana di sini tadi, di sini kendaraan atau mato yang bahasa Arabnya tadi di sini adalah bentuk jamak atau plural dari matiyah, yakni unta yang dipersiapkan untuk ditunggangi. Jadi kalau seseorang niku sudah mendapatkan tadi bahwasanya pengertian cahaya ilahiyah, yakin bahwa harta itu ada barokah, ada yang tidak barokah, ada yang membawa celaka, maka itu dipakai sebagai jalan atau tunggangan kendaraan untuk menjalani kehidupan di depannya. Jadi di depan dia tidak akan mau untuk memakan harta haram. Yang ragu-ragu saja tidak mau. Itu buah dari al-anwar al-ilahiyah, cahaya. Dalam dalam kondisi yang lebih spesifik lagi bagi orang-orang khusus, maka keyakinannya itu membawa pada penglihatan atau dikasih anugerah penglihatan oleh Allah, melihat harta itu haram atau halal. Maka banyak orang tertipu bakso tikus, maka dia tidak tertipu karena cahaya hatinya itu memperlihatkan kisah bagaimana bakso itu dari awal. Jenengan mungkin sering ada orang minggat, ditanyakan pada orang kiai. Kiainya lalu kemudian menunjukkan dia itu ke timur jalannya. Insya Allah 2 hari lagi pulang. Mengapa? Lapar, nggak bisa cari makan. Nah, niku dalam konteks yang lebih halus lagi. Ada seseorang pakai serban, baju putih, sarungnya BHS, pokoknya yang 3 juta. Nah, kemudian orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah yang sudah sangat terang, hatinya itu ada cerminnya. Orang ini tipu-tipu. Beliau menceritakan bahwasanya pada satu saat gurunya atau ya gurunya itu ditamoni oleh orang yang minta doa untuk jadi lurah, jadi pejabat, intinya begitu. Lalu kemudian dia itu mengatakan bahwasanya nanti kalau saya jadi pejabat, saya akan bangun masjid, saya bangun panti asuhan, saya bangun, saya sumbangkan harta saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kebetulan lawannya itu juga datang ke situ minta doa. Nah, tujuanmu mau jadi pejabat itu untuk apa? Kalau saya ya lumayan, Pak Yai. Lumayan apanya? Nanti kalau saya kerja jadi pejabat itu dapat uang, dapat gaji. Nah, gajinya saya pakai untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga saya. Lah, kiainya itu kemudian mendoakan yang kedua, yang pertama itu cuma ya itu saja. Nah, ini dilihat oleh salah seorang santrinya, kemudian santri itu tanya, Yai, mengapa kok yang kedua yang didoakan padahal yang pertama itu yang baik, yang banyak akan membangun masjid, akan membangun panti asuhan. Lah, saya itu melihat apa yang dikatakan oleh orang yang pertama itu antara hati dengan mulutnya nggak sama.
Yang kedua itu salah. Orang yang pertama, kalau kita nasihati pasti sulit. Sudah pinter nipu. Nah, orang yang kedua itu mudah kalau kita untuk nasihat. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, dipakai untuk masa depan kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan, tidak mudah tertipu, yakin dengan apa yang kita kerjakan kalau kebaikan, tidak usah harus dipuji orang, tidak usah harus dikasih imbalan orang, karena Allah pasti akan membalas segala perbuatan, baik itu jelek maupun buruk. Yang sangat terkenal itu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan ngoten. Nah, keyakinan itu mengakibatkan orang itu tidak tamak, orang itu tidak menjilat, orang itu tidak ngapik-ngapik orang karena ingin agar orang lain itu memberikan sesuatu pada dia. Nah, itu keluar bersih orang-orang seperti itu. Nah, niku maksudnya ditunggangi menuju Allah. Menuju Allahnya niku wow, taat pada Allah, semakin taat. Bahasa lainnya semakin bertakwa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kalian mati, meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Bagaimana orang bisa berserah diri kepada Allah kalau cari hartanya aja tamak, serakah, menipu? Hasilnya pasti di tangan, di dekep, akan disimpan dengan kuat. Saat mau mati, wah simpenanku buat apa? Begitu. Tetapi kalau orang dengan al-anwar al-ilahiyah tadi sudah mengerti makna-makna, mana yang baik, mana yang buruk, nyatanya yang baik mana, nyatanya yang buruk mana, maka dia dengan percaya diri mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Lah itu jadi tunggangan bagaimana ke depan hidupnya itu. Semakin lama, semakin bisa pasrah kepada Allah. Saat sudah pasrah, maka dia menyerahkan hidupnya pada Allah. Karena sudah diserahkan hidupnya pada Allah, kalau tinggal mesti berserah diri pada Allah. Wa antum muslimun itu tadi. Sementara hati adalah bentuk jamak dari kolb. Ini bahasa Arabnya. Hati dari kolbun atau kulub. Kulub niku jamak dari kolbun, yaitu hakikat batin yang mampu memahami makna-makna sebagaimana saya sampaikan. Sementara sir adalah bentuk dari asror ya. Sementara asror, ini asror yang ini tadi. Al asror. Nah, itu jamak dari sir, yaitu hakikat yang mampu menerima tajalli atau penampakan keagungan ilahi. Rahasia lebih halus dan lebih jernih daripada hati, tetapi keduanya adalah nama lain dari ruh. Ini pendapat Ibnu Ajibah. Rahasia, ini rahasia hubungan dengan Allah. Sinyal HP itu menghubungkan dengan antara satu orang dengan orang yang lain. Isi pembicaraannya itulah yang namanya sir. Ilustrasinya, isi pembicaraan si A dengan si B ini adalah sir itu. Sementara nyambungnya gelombang hati itu kepada Allah itu adalah sinyal. Gitu. Ini rati sulit. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Ini pendapatnya Ibnu Ajibah. Selama ruh masih kotor oleh dosa, nafsu, dan berbagai aib, ia disebut nafses.
Di dalam Al-Quran itu ada kata nafas, di antaranya qad aflaha man zakkaha. Itu kan hanya kembali kepada nafas. Nah, nafas kalau disebut nafas di dalam diri kita itu artinya roh yang masih kotor oleh dosa, nafsu dan berbagai berbagai aib. Ketika nafas itu sudah tunduk dan terkendali seperti unta yang diikat, ia disebut akal. Maka orang niku kalau ada orang tidak bisa mengendalikan nafsunya disebut orang duwe utek, maksudnya orang duwe akal. Lah gitu, wong anaknya kok dipukuli sampai babak belur. Wong anaknya, makanya begitu. Masuk masjid kok di dibawain bangkai ayam walaupun di depan mawon kan boten patut, tidak usah masuk ke dalam. Dasar gak duwe utek. Artinya nggak punya akal. Muslim boten muslim salat. Wah, sik durung salat abot. Janjane nek dituntuke dasar gak duwe utek, gak duwe akal wong aku muslim kok orang salat. Kan ngoten Bapak Ibu. Wis ngerti kalau umpamanya ada harta haram itu tidak barokah, bahkan membawa celaka, kok tetap dipakai rebutan. Dasar boten gada utek. Artinya akalnya belum mampu mengendalikan nafasnya ini. Nah, ketika ia terus berbolak-balik antara kelalaian dan kesadaran, ya kadang sadar, kadang enggak, ia disebut kolbun atau hati. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh bersabda bahwasanya ingatlah di dalam diri itu ada segumpal darah yang kalau itu baik maka jadi baiklah semua, tapi kalau buruk menjadi buruk semua. Nah, ini masih karena kolbun itu berbolak-balik, itu tempat pertempuran kalau saya mengilustrasikan pertempuran antara nafsu dan akal tadi. Ketika sudah terkendali, ketika ia merasa tentram, tenang dan bebas dari lelahnya sifat manusiawi, ia disebut ruh. Ketika ia sepenuhnya bersih dari kekeruan indrawi, ia disebut sir atau rahasia. Karena ia menjadi rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang kembali ke asalnya, yaitu rahasia keagungan ilahi atau jabarut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini pendapatnya Ibnu Ajibah. Kalau saya sebetulnya belum saatnya atau belum patut kalau saya mengatakan pendapat sendiri. Cuma saya ada kurang serg. Kurang sergnya itu adalah roh itu isinya adalah kebaikan-kebaikan. Tidak ada roh itu disebut mempunyai kejelekan. Padahal di sini roh masih kotor nih. Ini pendapatnya Ibnu Ajibah ini. Ibnu Ajibah tampaknya roh itu yang dimaksud di sini itu daya hidup. Karena apa? Karena di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 ayat 29 di sini diungkapkan bahwasannya, saya baca artinya mawon. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menyiapkan ruh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, ruh yang dimaksud oleh Ibnu Ajibah di sini itu adalah bentuk dimasukin ruh. Jadi hidup itu daya hidup. Tetapi ruh dalam pengertian yang lain itu adalah yang malaikat saja bersujud. Berarti yang namanya ruh itu pasti bersih.
Ngoten. Wallahu a'lam. Iki berikutnya ketika Allah ini mau penjelasannya kan ngeten iki ada ruh kotor dan seterusnya. Kalau seseorang dikehendaki oleh Allah dijadikan baik. Eh, Ketika Allah menghendaki untuk membawa hambanya ke hadirat kesuciannya atau hadratillah yang kemarin sudah saya jelaskan dan mengantarkannya ke tempat keakraban dengannya, Allah akan mengaruniakan waridat. Ingat waridat kemarin bisa ilham, pelajaran, pencerahan, inspirasi. Ya. Berupa cahaya sebagai kendaraan, saya sudah jelaskan tadi juga. Hamba tersebut dibawa dengan kendaraan itu dalam pelukan kasih sayang ilahi. Ditemani oleh hembusan lembutnya hidayah dan dilindungi oleh penjagaan ilahi. Sampai-sampai seseorang yang sudah pada fase ini, ya, sakit saja itu betul-betul dirasakan sebagai kasih sayang, betul-betul sebagai kelembutan hidayah dari Allah, dilindungi oleh penjagaan ilahi. Pengertian-pengertian seperti ini umpamanya, kalau saya tidak dikasih sakit, maka saya akan umpamanya tidak bisa bersyukur. Karena saya itu sakit, kemudian menjadi sehat, saya mengerti betapa sehat itu adalah karunia yang sangat besar. Maka itu saya dituntun oleh Allah untuk bisa bersyukur. Itu orang yang sudah seperti itu. Kemudian ditemani oleh hembusan lembutnya hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Hidayah itu tidak hanya sekedar seseorang yang dari bukan Islam masuk Islam. Nyatanya kita di dalam sholat diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Nah, ihdinas itu hidayah. Kita minta hidayah. Hidayah itu bukan, nah, sekali lagi, hidayah itu bukan hanya dari non-Islam masuk Islam, tapi hidayah itu umpamanya dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, dari hamba yang umum menuju hamba yang khusus, dari yang khusus menuju khawasul khawas. Kemudian dilindungi oleh penjagaan ilahi. Umpamanya, wah, ternyata kok saya sudah bekerja berat, tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Ternyata ada skenario yang kita tidak tahu, tapi mengerti. Tidak tahu secara kasat mata, tetapi kita mengerti. Umpamanya loh, saya dapat uang banyak. Hari ini mau tahun baru, mesti saya pelesir ke luar negeri. Di luar negeri nggak ada yang kenal, saya kan bisa sak-sae. Loh, saya niku dapat cerita kok, Pak Ibu. Jadi orang Jogja itu kalau mau nakal, itu pergi ke kota lain, biar nggak keonangan. Niku mahasiswa loh, Pak. Mahasiswa. Mahasiswa niku ya karena punya banyak uang. Kalau mau nakal keluar dari Jogja. Niku Yogyakarta undercover. Nah, saat seperti itu tadi maka ruh pun melakukan perjalanan dari dunia manusiawi menuju alam ruhani. Sehingga ia menjadi salah satu rahasia Allah yang hanya diketahui oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Cahaya yang berupa warid dan tadi itu pencerahan, pelajaran, inspirasi adalah kendaraan hati yang mengantarkan kehadirat Sang Maha Mengetahui atau Allah segala
yang Maha mengetahui segala yang gaib. Cahaya itu juga menjadi kendaraan bagi sir untuk membawanya ke alam keagungan Sang Maha Perkasa. Niki kisah-kisah perjalanan orang takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah dicerna ini sebetulnya. Nek kotor, masih banyak dosa, disebut nafsu. Kalau sudah terkendali, disebut akal. Kalau masih bolak-balik, disebut kolab atau hati. Ketika merasa tentram, tenang, dan bebas, nah, ia disebut ruh, dan seterusnya. Pun rampung. Baru mau hikmah ke-66. Ada pertanyaan, Bapak? Nggih. Mungkin ada yang tidak percaya, orang-orang yang bisa melihat, oh, ini baksonya ternyata proses masaknya dari daging yang haram, atau orang pergi gitu. Wah, nek niku kan dukun, Pak Lukman. Tidak hanya dukun. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bedanya antara dukun dengan orang yang diberi pengetahuan oleh Allah. Yang satu itu niku cahaya, yang satu itu api. Ngertos? Kalau api kita pakai api di sini pasti ada panasnya. Kalau cahaya lampu itu tidak ada panasnya. Kalau dukun itu ada panasnya karena biasanya kerjasamanya sama jin. Jin itu terbuat dari api. Tapi kalau orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, niku tentaranya Allah diantaranya para malaikat. Malaikat itu tercipta dari cahaya, sama-sama terang, yang satu api, yang satu cahaya. Nah, loh Pak, kan kita nggak bisa ngelihat. Ya dilihat saja orangnya itu sholat boten, api baik enggak. Ya biasanya nek dukun-dukun nek nang TV-TV kan kotor. Gitu. Kotor yo pakaiane kotor sing macem-macem lah. Pemane kok njaluk tumbal dan lain-lain. Oke. Dan kisah-kisah seperti itu tidak hanya satu dua Bapak Ibu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Orang yang bahkan bisa melihat tanda-tanda ke depan, yang kalau kita agak berlebihan mengatakannya, ya. Orang Jawa agak berlebihan mengatakannya. Weruh saat durunge winara. Niku sebetulnya yang pas itu adalah mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Jadi orang-orang yang betul-betul bergantung kepada Allah pasti akan mengatakan insya Allah akan terjadi begini. Bukan pasti akan terjadi begini. Ini bedanya dukun sama ulama. Ya. Nggih, niki yang ke-66. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. An-nuru jundul qalbi. Ya, ini tadi pasukan cahaya. Cahaya adalah pasukan hati. Kama an-zulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan adalah pasukan nafsu. Fa'idha aradallah. Jika Allah menghendaki ayyang surah abdah untuk menolong seorang hamba. Amat dahu bijunudil anwar. Allah memperkuatnya dengan pasukan cahaya. Yang tadi tahu jelek, tahu menjadi lebih yakin sehingga haram rak pasti nyilakakan, membuat cilaka. Jadi pasukannya. Wa qata'a anhu madadadz zulami wal aghyar, dan memutus darinya bantuan kegelapan dan hal-hal selain Allah. Memutus hal-hal selain Allah niku pripun? Wis kadang-kadang sering dibujuki wong
Pada akhirnya ya sudah, orang ya orang, kita percaya, yakin hanya kepada Allah, berharap kepada Allah. Biarlah Allah yang kalau memang itu baik untuk saya, apanya, yang mengarahkan hatinya, mengarahkan pikirannya untuk mau bekerja sama dengan saya. Umpamanya begitu. Tidak lagi menjilat-jilat atau memuji-muji yang bahasa kalau sekarang apa mas? Menjilat. Kalau di medsos itu, nggih, enggak, kalau nggih mboten terlalu apal medsos. Niki dari Syekh Ibnu Athaillah Asakan dari. Kemudian diperjelas oleh As-Sarqawi, ya, namanya pensarahnya. An-nuru jundul qalbi ayyatawassalu bihi ila ma yaqsidu wa yatawajjahu ilaihi. Cahaya adalah tentara hati. Maksudnya hati menggunakan cahaya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, yaitu masuk ke hadratillah. Wa huwa hadratur rabb, yaitu masuk ke hadirat Allah. Kama yatawassalul amiru bi jundihi ila ma yaqsiduhu min ghalabati adubihi. Sebagaimana seorang pemimpin, seorang amir, pemimpin menggunakan tentaranya untuk mengalahkan musuhnya. Wa hadza mustafatun mimma qablahu. Hal ini disimpulkan dari penjelasan sebelumnya. Wa inna ma utiya bihi tauti'atan liqaulihi. Pernyataan ini diungkapkan sebagai pengantar untuk kalimat berikutnya. Maksudnya nih, an-nuru jundul qalbi ini sebagai pengantar untuk kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya ini kama annadzulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan wahya tabi'atul abdi. Kegelapan zalim, zulmah, yang merupakan sifat alami manusia. Jadi salah satu sifat alami manusia itu adalah senang zalim. Zalim sebagaimana kalau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, Rabbana wahai Tuhan kami zalamna, kami sudah berlaku zalim. Karena memang seseorang yang sudah semakin tahu dirinya, maka dia akan semakin mengerti betapa banyak kezalimannya. Ini contoh, kita itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Kok sering seneng-seneng saja bukan ibadah? Berarti kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita diciptakan untuk ibadah. Kok digawe seneng-seneng saja? Berarti kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Sholat mestinya khusyuk, ikhlas. Tapi sholatnya kok masih belum khusyuk. Berarti kita masih zalim. Walaupun zalim tingkatnya di situ, gitu. Beda dengan zalim. Harusnya kita itu menolong orang, tapi ternyata kita malah mukuli orang. Kita itu harusnya bersedekah, malah mencuri, korupsi. Lah itu zalim. Zalim yang sisi sangat kiri. Kita hendaknya sadar selalu kita hamba Allah. Allah itu Tuhan kita. Ya, dengan yang disebut zikir itu. Tapi ternyata kita nggak banyak zikir. Banyaknya malah nyinyir. Nah, pokoknya. Nggih. Jundun nafsi. Eh, Kama anna dzulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan adalah tentara dari nafsu. Ini ganti nggih, nafsu sanes siji. Tatawassalu biha ila maksudiha, yang digunakan nafsu untuk mencapai tujuannya. Nggih, kegelapan. Wis pokoke aku ora usah nggih, nuwun sewu, ora usah halal haroman.
sing haram ae angel, apa maneh kok sing halal. Weh lah niku berarti kegelapan. Lah kegelapan ini dijadikan untuk mencapai tujuannya menyenangkan nafsunya. Wis sakarepe dhewe judol, nipu dan yang lain-lain nih. Wahya asyahawatul wahya asyahawatu wal aghradul ajilah, yaitu syahwat syahwat memenuhi hasrat, wal aghrad dan kepentingan al ajilah yang yang ajilah niku saat ini, disebut duniawi. Nanti yang satunya itu ajilah pakai alif, itu yang kemudian. Wa mazalatil harbu waqi'atan bainal qalbi wan nafsi. Pertarungan antara hati dan jiwa terus menerus berlangsung. Lawang kadang-kadang sudah belajar, sudah mulai berhasil, khusyuk. Wah, wis kocokku guru khusyuk iki aku wis khusyuk. Nah, mulai. Nah, ini pertarungan terus Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu pertarungan itu. Fa'idha aradallahu ayyang sura'abdah. Ketika Allah mengendaki menolong hambanya. Jadi pertarungan ini Bapak Ibu, nuwun sewu, nggak mungkin kita menang kalau mengandalkan kekuatan diri kita. Melawan nafsu, melawan setan, melawan enaknya tarikan dunia. Wah, buat kabeh Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menang kecuali kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana kita sering mengungkapkannya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk menghindar dari maksiat dan mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Maka kalau Allah menghendaki menolong hambanya, ayyu'ina ala nafsihi, maksudnya membantu hamba itu melawan nafsunya, wa qam'i syahawatiha, dan mengendalikan hawa nafsunya, amaddahu, Allah akan memberinya bantuan. Ai amadda qalbahu, yakni memberikan bantuan, menyuplai hati hamba itu bijunudil anwar, dengan pasukan cahaya. Banyak cahaya, tidak hanya satu. Tahu, semakin yakin ini harta itu ada yang barokah, ada yang tidak barokah, ada yang membawa celaka. Itu satu hal. Hal yang lain kan banyak. Pentingnya jujur, pentingnya adil, ikhlas, tawakal. Lah itu ada tentaranya masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, ikhtiar kita untuk mendapatkan cahaya. Nggih gampil caranya. Angel oleh nglakoni. Satu, belajar Al-Qur'an, paham Al-Qur'an. Tentu karena kita belum punya ilmu Al-Qur'an, kita melalui tafsir-tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama. Terus nopo maneh? Gitu. Ya, menguatkan keyakinan kita dengan merefleksi pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup kita, kita refleksi. Wah, ini kan akhir tahun banyak refleksi. Kita juga melakukan refleksi. Tahun ini saya dikasih sayangi oleh Allah. Berarti Ar-Rahman. Saya dikasih rezeki sama Allah tidak terduga. Allah Maha Pemberi rezeki. Lah itu memperkuat keyakinan kita. Karena semakin kuat ke depan, nah, saya akan semakin umpamanya ar-rojak itu semakin percaya bahwa Allah itu adalah yang membagi rezeki, yang menganugerahkan rezeki. Saya akan menghindarkan dari hal-hal rezeki yang haram. Kemudian Allah itu maha adil. Umpamanya Allah yang maha adil itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Saya kok sudah mengerjakan banyak hal
tetapi kok tidak kok tidak seenak hidupnya teman saya yang sepenai ya. Allah Maha Adil. Pasti Allah akan, ya karena Allah Maha Adil akan memberikan keadilan. Walaupun kita yang kerja banyak dikasih upah sedikit sama bosnya yang kerjanya sedikit malah dikasih banyak. Kita percaya ada Allah. Nah, Allah Maha Adil. Itu kita gunakan di kehidupan kita. Ain bijunudin ya al anwar, yaitu pasukan berupa cahaya, au bil anwar syabihati bil junud, atau cahaya yang diibaratkan sebagai pasukan. Fa innaha idza hasadat lahu adraka qabhas syahawat al aiqah. Cahaya ini ketika hadir membuat hamba tersebut menyadari buruknya hawa nafsu yang menghalangi anil wusuli ilallah, menghalangi perjalanan menuju Allah sampai kepada Allah Ta'ala. Waqata'a anhu madadat sulami wal aghyar, dan Allah memberikan anugerah memutus bantuan zulma kegelapan dan selain darinya. Yang jelek-jelek dari dalam diri kita, kita semakin mengerti, semakin yakin kalau kejelekan itu tidak ada manfaatnya, tapi selalu membawa madorot, membawa kejelekan. Saya tak berlaku adil, walaupun yang satu itu sebetulnya saya nggak akrab. Ini ilustrasi nih Bapak Ibu. Saya nggak akrab sih dengan orang itu, tapi yang teman saya akrab. Tetapi saya diberitahu adil oleh Allah, maka saya tidak membedakan antara orang yang dengan akrab dan tidak. Terutama nek ono bansos di daerah-daerah sana niku kan enten krono yang dikasih bansos itu dulure temennya Pak RT semua terus pada protes. Pemilihan siapa yang berhak mendapatkan bansos tadi, kalau berdasarkan akrab, berdasarkan saudara, namanya tidak adil. Anakku, anakku yang satu dengan yang lain, kita perlakukan nggak adil. Salah walaupun anak kita sendiri. Ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kita ditolong oleh Allah untuk menghindarkan kejelekan-kejelekan tadi. Wahuma bimaknan wahidin. Ini adzulam wal aghjar itu bermakna satu. Wa idza arada khidlanahu fa'alal aksi min dzalik. Kalau Allah menghendaki meninggalkan hamba itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau Allah tidak menghendaki orang itu mendekat kepadanya, yang terjadi sebaliknya, pasukan kegelapan didatangkan kepada orang itu, sementara pasukan cahaya ditarik. Yang paling harus kita khawatiri Bapak Ibu dalam perjalanan menuju Allah itu sombong, angkuh, keras hati. Itu yang harus banyak kita hindari. Jadi Bapak Ibu, mungkin jenengan juga merasakan kalau ada orang walaupun minta, tapi mintanya itu dengan angkuh. Mungkin kita akan kasih, tapi kita mengasihnya itu tidak dengan lego. Mengapa? Karena risih. Risih dimintai orang seperti ini. Udah dikasih aja biar cepat pergi. Oleh karenanya tidak setiap seseorang yang berdoa dan kemudian terkabul langsung itu adalah karena ridho Allah. Tapi bisa jadi biar tidak dekat-dekat buat risih. Pernah ngalami betul. Saya ini pernah ngalami. Ada orang, saya itu risih sekali ya. Sudah dikasih biar pergi. Kayak jenengan umpamanya. Nuhun saya umpamanya
ada orang minta-minta, terus baunya nggak enak. Ya udahlah dikasih biar cepat pergi. Oh, kalau nggak dikasih tetap aja di dekat rumah kita, depan kita. Nah, itu yang paling paling membuat eh, eh, yang harus kita hindari itu kesombongan, keangkuhan, memaksa-maksa. Faida ma'alal qalbu ila amalin sholih kasaumi ghadin. Ketika hati condong kepada amal soleh seperti berpuasa di esok hari. Wa malat an nafsu ila syahwatin kal fitri, sementara nafsu condong pada hasrat tidak puasa. Kalau ada pilihan amal soleh berpuasa, yang satu tidak berpuasa. Watanaza'a wataqotala, keduanya berselisih dan bertarung. Syara'an nur alladhi wa minallah. Allah akan me- mempercepat cahaya. Syara'an, Allah akan mendatangkan cahaya dari Allah, wa rahmatuhu ila nusratil qalbi, dan rahmatnya Allah untuk datang menolong hati. Cahaya datang yang mana itu adalah dari Allah Ta'ala, dan rahmatnya datang untuk menolong hati. Menang dalam pertarungan itu, ya besok puasa, besok kuliah enggak, surah usah kuliah, kan belum absen sama sekali, bapaknya absen sekali kan enggak apa-apa. Itu pertarungan, mau berangkat kuliah atau enggak kan. Sing api kan tetap kuliah ya, Li. Umpamanya begitu. Wadul matu ila nusrotin nafsi, sementara kegelapan akan menolong jiwa, mendukung mendukung nafas jiwa. Wa indal tiko sofaini wal tihamil kita di bainil ya ini. Saat kedua pihak berhadapan dan bertempuran berlangsung sengit, la sabila lil abdi illa faza'uhu ilallah wa tawakkulu alaihi. Hamba tidak punya pilihan selain berlindung kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Minggu. Jadi harus memang kita sudah diajari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Terus kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falak. Ini semuanya adalah memandu kita untuk memohon pertolongan dari setan, dari godaan nafsu, dari godaan dunia. Karena sekali lagi kita akan tidak menang kalau tidak berserah diri pada Allah. Kita tidak akan menang melawan kejahatan nafsu, kejahatan setan, kecuali kita berlindung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahakata fi kulli amalin sholih. Demikianlah yang terjadi pada setiap amal soleh. Ila ayyasila ilallahi ta'ala, hingga hamba mencapai Allah. Artinya amal soleh kita kerjakan sampai kita wusul kepada Allah. Fayang qati akhina itin hukmun nafsi wa tasyira maghuratan maghlubatan. Pada saat itu kekuasaan nafsu berakhir, terputus, dan ia menjadi lemah serta tunduk sepenuhnya. Kita bisa mudah mengendalikan nafsu kita. Oke, itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akhir dari hikmah yang ke-66. Ini penjelasan lainnya. Oke, pun cekap ini. Besok hikmah yang ke-67. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.